Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Ling yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah tempat ia mengajar. Ling adalah seorang guru bahasa Mandarin di sebuah SMP di Singapura. Sesampainya di tempat parkir, Ling mengambil obat dari tasnya dan meminumnya. Ternyata obat tersebut adalah suplemen untuk meningkatkan kesuburan. Ling sudah menjalani program kehamilan selama bertahun-tahun, tetapi hingga kini belum juga dikaruniai anak. Meski pelajaran Mandarin tidak terlalu diminati oleh murid-muridnya, Ling tetap berusaha mengajar dan penuh semangat. Setelah selesai mengajar, Ling pulang ke rumah. Ia tinggal bersama suaminya dan ayah mertuanya yang menderita stroke. Karena harus bekerja setiap hari, Ling memperkerjakan seorang pengasuh untuk menjaga ayah mertuanya. Malam harinya, Ling menyiapkan makan malam bersama ayah mertuanya sambil menunggu suaminya pulang. Akhir-akhir ini suaminya sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang tidak pulang dengan alasan sibuk pekerjaan. Keesokan harinya, Ling pergi sendiri ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Dokter memberitahu bahwa Ling sedang berada di masa subur dan menyarankan agar ia segera mencoba program kehamilan bersama suaminya. Saat hendak pulang, Ling tak sengaja bertemu dengan salah satu muridnya yaitu Wailun. Karena hujan deras dan arah rumah mereka sejalan, Ling menawarkan tumpangan kepada muridnya itu. Dalam perjalanan, Ling mengetahui bahwa Wailun tinggal sendirian karena kedua orang tuanya sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Keesokan paginya, Ling kembali menggunakan obat rutinnya seperti biasa. Di kelas, ia membagikan soal ujian mendadak kepada murid-muridnya. Ketika Ling sedang melamu di depan jendela, Wailun tiba-tiba mengambil fotonya tanpa alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, Ling menerima telepon dari adiknya yang mengatakan sedang menunggunya di depan sekolah. Ling meminta izin keluar sebentar dan menginstruksikan murid-muridnya untuk tetap fokus mengerjakan ujian. Namun baru sebentar Ling meninggalkan kelas, sebagian besar muridnya malah keluar, kecuali Wailun yang tetap tinggal di dalam kelas. Di luar, Ling bertemu adiknya yang ternyata seorang penjual durian. Karena dagangannya kadang tidak laku, adiknya datang meminjam uang dan Ling dengan senang hati membantunya. Sebagai tanda terima kasih, adiknya memberi Ling beberapa durian. Ketika Ling kembali ke kelas, ia tidak terlalu terkejut melihat banyak muridnya yang sudah meninggalkan kelas. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pelajaran bersama Wailun yang masih ada di sana. Beberapa saat kemudian, Ling melihat Wailun menatap durian yang dibawanya. Menyadari hal itu, Ling mengajak Wailun untuk makan durian bersama. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Pada malam harinya, sesuai anjuran dokter, Ling terlihat menunggu kepulangan suaminya untuk mengajaknya mencoba program kehamilan lagi. Namun saat suaminya tiba dan Ling menyampaikan keinginannya, suaminya menolak dengan alasan kelelahan karena pekerjaan hari itu. Ia juga menambahkan bahwa selama 8 tahun mencoba, mereka tidak pernah menemukan hasil yang diharapkan. Mendengar ucapan itu, Ling merasa sangat kecewa, tetapi ia hanya bisa menyimpan perasaannya dan tidak membalas apa-apa. Keesokan harinya, Ling meminta suaminya untuk menjaga ayahnya yang sedang sakit karena pengasuh mereka tidak bisa datang, sementara ia harus pergi bekerja. Ketika sedang berada di ruang guru, Wailun datang meminta izin untuk menunda remedial sore hari karena ingin mengikuti latihan bela diri. Ia menjelaskan bahwa selama sakit ia tidak sempat latihan.
Tanpa banyak berpikir, Ling langsung mengizinkan murid andalannya itu. Setelah makan siang, Ling yang merasa penasaran akhirnya pergi ke aula tempat Wei Lun berlatih. Ia melihat Wei Lun berlatih dengan penuh semangat. Pemandangan itu membuat Ling teringat pada masa mudanya dulu ketika ia juga memiliki semangat yang besar tanpa dibebani banyak masalah. Pada hari berikutnya saat Ling sedang mengajar di kelas, ia tiba-tiba mendapat telepon mendesak yang memberitahu bahwa ayah mertuanya mengalami nyeri. Ling meminta izin kepada Wei Lun untuk pulang lebih awal. Namun saat Ling hendak pergi, Wei Lun menghampirinya dan mengingatkan bahwa sesi belajar mereka belum selesai. Akhirnya, Ling mengajak Wei Lun ikut bersamanya ke rumah. Setibanya di rumah, Ling langsung memeriksa kondisi ayah mertuanya dan memberinya obat untuk meredakan nyerinya. Sementara itu, Wei Lun mulai mengerjakan soal remedial. Di tengah kegiatan itu, Wei Lun terkejut melihat ayah mertua Ling yang meski sudah tua dan sakit, ternyata masih bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Setelahnya mereka menikmati makan bersama. Kehadiran Wei Lun membuat suasana di rumah menjadi lebih hangat layaknya sebuah keluarga. Keesokan harinya, Ling menggunakan obat kesuburan seperti biasa. Namun tanpa sengaja ia tertidur sambil menunggu hujan reda. Tidak lama kemudian, kepala sekolah datang dan membangunkannya. Melihat Ling yang terlihat lemas dan pucat, kepala sekolah menyarankan agar Ling pulang lebih awal dan beristirahat di rumah. Keesokan harinya, Ling kembali mengajar di kelas yang kali ini hanya dihadiri oleh Wei Lun. Setelah pelajaran selesai, Wei Lun mendatangi meja Ling dan memberikan undangan untuk menyaksikan kompetisi wushu di mana ia akan tampil. Hari pertandingan pun tiba. Ling datang bersama ayah mertuanya yang juga sangat menyukai wushu. Kehadiran mereka membuat Wei Lun semakin bersemangat hingga akhirnya ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Karena orang tua Wei Lun tidak hadir untuk mendukungnya, Ling memutuskan untuk merayakan kemenangan Wei Lun dengan mengadakan pesta durian. Saat itu, Ling merasa terharu melihat keakraban Wei Lun dengan ayah mertuanya. Suatu hari saat sedang berada di jalan, Ling tanpa sengaja melihat suaminya bersama wanita lain. Duganya selama ini ternyata benar, sang suami telah berselingkuh. Ling menduga alasan suaminya bersikap seperti itu karena merasa bersalah atas kegagalan mereka memiliki anak. Hal ini membuat Ling memilih untuk memendam rasa sakitnya dan membiarkan suaminya bertindak sesuka hati. Ketika kembali ke rumah, Ling merawat ayah mertuanya seperti biasa. Namun perasaan sedih yang ia pendam tak lagi bisa ditahan dan akhirnya ia menangis di depan ayah mertuanya. Melihat menantunya bersedih, ayah mertuanya hanya mampu memberikan isyarat agar Ling kembali tersenyum dan tetap kuat. Beberapa jam kemudian saat sedang bersantai tiba-tiba hujan turun. Ling segera menutup jendela di kamar ayah mertuanya. Saat itulah ia tersadar bahwa sang ayah telah pergi untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Ling kembali mengajar seperti biasa. Setelah selesai, Ling menawarkan Wei Lun untuk pulang bersama karena hujan turun cukup deras. Sesampainya di depan apartemen Wei Lun, tiba-tiba anak itu mimisan. Merasa iba, Ling memutuskan untuk mengantarnya ke unit tempat tinggalnya. Dengan penuh perhatian, Ling membantu Wei Lun yang sedang mimisan menunjukkan sikap keibuannya. Mereka sempat berbincang ringan hingga tiba-tiba Wei Lun memberinya kecupan. Ling menerima hal itu dengan positif
dan akhirnya mereka memutuskan untuk bermain futsal bersama untuk pertama kalinya. Sejak kejadian tersebut, Wailun menjadi sangat berambisi untuk memiliki Ling sepenuhnya. Setiap hari ia menunggu Ling di ruang guru, yang akhirnya membuat rekan-rekan kerja Ling mulai curiga dengan hubungan mereka. Merasa terganggu, Ling akhirnya menegur Wailun dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman yang tidak seharusnya terjadi. Mendengar ucapan itu, Wailun merasa kecewa. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba memaksa keluar dari mobil, membuat Ling kehilangan konsentrasi hingga tak sengaja menabrak sebuah taksi. Untungnya tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Namun Wailun tetap bersikeras dan memilih pulang dengan berjalan kaki, meninggalkan Ling. Keesokan harinya di sekolah, Wailun terlihat tersenyum sendiri saat melihat foto-foto Ling yang sempat ia ambil. Namun salah satu temannya yang iseng merebut ponselnya hingga rahasia Wailun terbongkar. Akibat kejadian itu, ia dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk dimintai keterangan mengenai foto-foto tersebut. Wailun hanya diam, tak berani memberikan penjelasan. Kemudian Ling dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Di hadapan kepala sekolah, Ling menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apapun antara dirinya dan Wailun selain sebagai guru dan murid. Ling juga menyatakan bahwa mereka terlihat dekat hanya karena Wailun adalah satu-satunya siswa yang tertarik mengikuti kelas bahasa Mandarin. Namun meskipun Ling sudah menjelaskan semuanya, kepala sekolah yang khawatir akan reputasi sekolah memutuskan untuk memberhentikan Ling dari pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, Ling bertemu dengan suaminya untuk membicarakan hubungan mereka didampingi seorang pengacara. Ternyata sang suami ingin mengakhiri pernikahan mereka yang telah berlangsung selama 8 tahun. Dengan berat hati, Ling menandatangani surat perceraian tersebut dan mereka pun resmi berpisah. Saat membereskan barang-barangnya untuk bersiap pindah, Ling menemukan alat tes kehamilan. Tanpa ragu ia memutuskan untuk memeriksanya dan hasilnya menunjukkan bahwa ia hamil. Setelah merenungkan semua yang telah terjadi, Ling akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya di Malaysia. Di desa tempat tinggal ibunya, Ling menjalani hidup yang tenang dan damai bersama keluarganya. Lalu film pun selesai.